Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guru hebat, Indonesia kuat. Let me introduce myself. My name is Hamdan Ali. I'm English teacher at SMP Negeri 4 Sojol, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik video baik terkait proses pembelajaran di dalam kelas. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan ini saya lakukan dalam rangka untuk mengikuti ajang apresiasi Anugerah GTK tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah. Olehnya itu, selamat menyaksikan. Tabe. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, dunia pendidikan menghadapi tantangan untuk menyiapkan peserta didik yang tidak hanya mampu menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21, khususnya berpikir kritis dan kreatif. Kedua keterampilan ini sangat penting agar para siswa mampu menganalisis informasi secara mendalam, menyelesaikan masalah secara inovatif, serta beradaptasi dengan perubahan yang kompleks dan dinamis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah masih cenderung bersifat konvensional, berpusat pada guru, dan berorientasi pada hafalan materi. Akibatnya, banyak siswa yang pasif dalam pembelajaran, kurang dilatih untuk berpikir secara mendalam, dan belum terbiasa mengembangkan hubungan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Hal ini menghambat perkembangan potensi berpikir kritis dan kreatif siswa secara optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam strategi pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, reflektif, dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan memberikan mereka masalah nyata sebagai titik tolak untuk mengeksplorasi pengetahuan, menganalisis situasi, merumuskan solusi, dan membangun pemahaman secara mandiri dan kolaboratif. Agar pendekatan ini lebih bermakna dan efektif, perlu didukung oleh media ajar yang kontekstual, yaitu media yang menggambarkan situasi atau fenomena yang dekat dengan kehidupan dan pengalaman siswa. Media semacam ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, tetapi juga membantu mereka memahami materi dalam konteks nyata, sehingga lebih mudah mengembangkan pemikiran kritis dan ide-ide kreatif. Dengan mengintegrasikan pembelajaran mendalam berbasis masalah dan media ajar kontekstual, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menantang, relevan, dan mendukung pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Inovasi ini diyakini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus memberdayakan siswa menjadi individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi persoalan nyata di sekitar mereka. Berdasarkan pernyataan di atas, saya mengembangkan inovasi pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis masalah yang terintegrasi dengan media ajar kontekstual. Adapun beberapa langkah yang saya lakukan, yaitu pertama, mengidentifikasi masalah nyata di mana masalah ini relevan dengan kehidupan siswa yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Pada tahap ini, saya memilih dan menentukan materi ajar yang menggunakan media ajar sederhana yang mudah ditemukan oleh siswa di lingkungan, serta berdasarkan pengalaman nyata mereka. Adapun materi ajar yang saya berikan yaitu greeting card atau kartu ucapan. Yang kedua, mendesain media ajar kontekstual seperti memperlihatkan video, memberikan studi kasus, serta lembar kerja interaktif yang meminta siswa menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian, memfasilitasi diskusi kelompok.
Pada tahap ini, guru membentuk kelompok di mana siswa bekerja secara kolaboratif untuk mengeksplorasi informasi, mengajukan pertanyaan kritis, dan merancang solusi kreatif. Setiap kelompok akan membuat sebuah teks kartu ucapan yang kreatif dan menarik dengan memperhatikan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan teks tersebut. Selanjutnya, pembuatan media. Pada kegiatan ini, saya menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh siswa dalam membuat kartu ucapan, seperti bahan yang bersumber dari bahan bekas dan bahan baru yang ada di lingkungan sekitar, yaitu kardus, karton, kertas, kado, dan lain-lain. Selain bahan tersebut, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahan-bahan alam yang ada di lingkungan sekitar sekolah, seperti bunga dan dedaunan. Pelaksanaan pembelajaran, media ajar yang saya siapkan digunakan dalam proses awal pembelajaran untuk memancing rasa ingin tahu siswa terhadap materi ajar, dan penggunaan media dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif baik dalam kelompok maupun individu. Selanjutnya, refleksi dan presentasi solusi. Pada kegiatan ini, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil pemikirannya melalui presentasi, yang kemudian mendapatkan umpan balik dari guru dan teman sekelas. Presentasi yang dilakukan oleh siswa beragam. Media presentasi yang mereka gunakan adalah hasil kartu ucapan yang mereka telah buat dan dipresentasikan juga sesuai dengan hasil diskusi mereka. Kemudian, penilaian atau autentik. Penilaian autentik tidak hanya mengukur pemahaman kognitif, tetapi juga proses berpikir, efektivitas media yang dibuat, serta orisinalitas ide siswa. Kemudian yang terakhir, refleksi dan pengembangan. Mengembangkan media berdasarkan hasil evaluasi dan masukan siswa. Pembelajaran efektif tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi atau alat yang mahal. Dengan keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi agar tetap menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Inovasi ini membuktikan bahwa dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis masalah dan media ajar kontekstual, proses belajar menjadi lebih bermakna dan berdampak kepada para siswa. Media ajar sederhana adalah bukti bahwa inovasi tidak harus mahal dan rumit. Terkadang dalam keterbatasan, kreativitas guru diuji dan dikembangkan. Media ini telah saya terapkan di kelas dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.